Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ada sukacita selalu, ada damai sejahtera selalu, ada semangat yang tinggi, dan yang pastinya siap untuk belajar. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1. Tapi Ibu mau ingatkan sekali lagi bahwa kalian harus tetap menjaga diri untuk tetap hidup sehat, tetap mengikuti anjuran pemerintah dalam protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, karena dalam masa pandemi COVID ini kita harus pandai-pandai untuk menjaga diri, menjaga kesehatan supaya kita terlindung dari segala kuman, bibit, virus, penyakit apapun. Dan yang terutama, kita jangan lupa berdoa supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, karena itu sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pagi ini, ada baiknya kita membukanya dengan doa. Nah, Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Karena itu, anak-anak silakan mengambil sikap doa yang baik supaya kita berdoa. Kita mulai dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Sampai pada saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada dengan segala aktivitas kami hari ini yang siap untuk kami jalankan. Sekarang kami mau belajar Tuhan, biarlah Tuhan menyertai, Tuhan menuntun kami supaya apa yang kami belajar hari ini tidak lalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi masa depan kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Guru yang agung bagi kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang dosa dan pertobatan. Nah, anak-anak pernah berbuat dosa kan? Ibu juga pernah berbuat dosa. Dan semua manusia, siapapun dia, pasti pernah berbuat dosa. Alkitab memberi kesaksian bahwa semua manusia itu berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Namun, bagaimana setelah manusia berdosa? Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Yang bisa dilakukan oleh manusia adalah bertobat. Nah, materi kita hari ini akan membahasnya dalam pertemuan kita, yaitu dosa dan pertobatan. Tapi, sebelum kita masuk lebih jauh tentang materi, ada baiknya kita tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Ayo, kita lihat sama-sama ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini selama dan setelah proses kegiatan belajar pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan arti daripada dosa. Lalu, yang kedua, siswa mampu menceritakan asal mula dosa. Lalu, ketiga, siswa mampu menjelaskan akibat-akibat dari dosa. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan arti dan pentingnya pertobatan. Dan yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi cara bertobat yang benar. Oke? Sekarang kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu arti dan makna dosa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Dalam Kamus Alkitab, dosa adalah tindakan manusia secara perorangan maupun kelompok yang menyimpang dari kehendak dan hukum Allah. Lalu, dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata dosa dalam bahasa Yunani disebut hamartia yang berarti pelanggaran, perbuatan salah, atau perbuatan berdosa kepada Allah. Sumber bacaan dalam Alkitab ada di kitab Yohanes 9 ayat 41.
Jadi bisa dikatakan bahwa dosa adalah segala sesuatu yang termasuk dalam pelanggaran atau perbuatan yang salah dan tidak sesuai dengan kehendak Allah atau tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, dengan demikian dosa adalah pemberontakan pada aturan atau perintah Allah. Mengapa demikian? Karena saat kita melakukan dosa, berarti kita melakukan pelanggaran. Atau ketika kita melakukan dosa, sama dengan kita telah melawan atau memberontak kepada Allah. Nah, anak-anak, asal mula dari dosa itu, Ibu percaya bahwa kita semua sudah tahu. Pengalaman belajar kita di sekolah minggu, dan ini sudah menjadi cerita dari generasi ke generasi dari setiap orang Kristen, ya, bahwa dosa yang terjadi pada manusia pertama kali itu muncul pada peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka jatuh dalam dosa karena mereka tidak taat kepada perintah Allah. Allah bilang, buah yang ada di taman ini semuanya boleh kamu makan. Tetapi ada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tidak boleh dimakan. Namun mereka melanggar apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Mereka lebih percaya kepada ular, lalu mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Ya, nah itu secara garis besar tentang asal mula dosa yang terjadi pada manusia. Anak-anak bisa membacanya nanti di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 ya. Nah, anak-anak, kita sampai pada pembahasan tentang akibat dosa. Ibu akan mengemukakan 3 akibat dari dosa. Yang pertama, akibatnya adalah hubungan manusia dan Allah menjadi rusak. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 itu tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Di situ ada diceritakan juga bahwa Adam dan Hawa ketakutan saat Allah berjalan di Taman Eden untuk mencari mereka. Mereka bersembunyi dan mereka takut menemui Allah. Kenapa mereka takut menemui Allah? Kenapa mereka harus bersembunyi dari Allah? Jawabannya adalah karena mereka sudah melanggar apa yang menjadi perintah Allah, atau mereka melanggar apa yang menjadi larangan daripada Allah kepada mereka. Notabene, mereka telah melakukan dosa terhadap Allah. Makanya mereka menghindar dari Allah. Mereka sadar bahwa mereka telah melanggar kehendak Allah. Mereka menjadi takut untuk bertemu dengan Allah. Nah, anak-anak, ini menunjukkan bahwa hubungan antara Allah dan manusia telah dirusak oleh dosa. Akibat yang kedua adalah dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Saat seseorang berbuat dosa, maka seseorang tersebut akan kehilangan damai sejahtera. Ia akan selalu dikejar dengan rasa bersalah, dan rasa bersalah. Dan bahkan, ia akan merasa cemas karena harus menanggung konsekuensi dari perbuatan dosa itu. Nah, itu akibat yang kedua ya. Akibat yang ketiga adalah dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Anak-anakku sekalian, hal ini terbukti ketika Adam dan Hawa saat Allah berfirman kepada mereka, saat Allah bertanya kepada mereka, Adam
Hawa dan ular mulai saling mempersalahkan. Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Nah, dan karena dosa Adam dan Hawa yang tidak taat kepada Allah, yang ingin sama dengan Allah, maka hasil daripada itu adalah rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan juga dengan alam, di mana tanah yang menghasilkan semak dan duri. Yang tadinya tanah itu tidak ada semak-semak, tidak ada duri-duri, tapi akibat dari dosa itu, maka sekarang kalau kita mau bercocok tanam, kita harus membersihkan dulu semak-semak yang ada di tanah, kita harus membersihkan dulu duri-durinya, baru kita mulai mengupayakan untuk menanam atau mulai mengupayakan untuk bercocok tanam. Nah, itu 3 akibat dari dosa yang Ibu bisa kemukakan untuk kalian pada pagi hari ini ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang pertobatan. Kita mulai dari pertama, arti pertobatan adalah apa? Di sini Ibu mengemukakan dengan 2 jenis pengertian, secara umum dan secara iman Kristen. Nah, kita mulai dari yang pertama, arti pertobatan secara umum. Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertobat berasal dari akar kata tobat yang berarti sadar dan menyesal akan dosanya, akan perbuatan salah dan akan perbuatan jahat yang telah dilakukannya, dan berniat untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya itu, jerah dan tidak akan berbuat lagi. Jadi, bertobat adalah menyesal dan berniat untuk memperbaiki perbuatan yang salah dan kembali kepada jalan kebenaran. Atau dengan kata lain, berbalik dari tingkah laku yang jahat, atau dari tingkah laku yang salah, atau dari tingkah laku tidak baik kepada tingkah laku yang baik. Yang kedua adalah arti pertobatan secara iman Kristen. Secara iman Kristen, bertobat berhubungan dengan keselamatan. Maknanya adalah merubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Hidup yang awalnya tidak mengenal Tuhan Yesus berubah menjadi percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Jadi, bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Nah, hidup dalam iman berarti mewujudkan semua ajaran Yesus di dalam perbuatan kita. Sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang pentingnya pertobatan. Pertobatan menghasilkan 3 hal, yaitu yang pertama, pertobatan menghasilkan pengampunan. Jika kita bertobat dan mengaku dosa, maka Tuhan Yesus Kristus akan memberikan pengampunan kepada kita. Lalu yang kedua, pertobatan menghasilkan pemulihan. Setelah dosa kita diampuni, maka Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita yang telah mengaku dosa dan telah mengaku untuk bertobat. Lalu yang ketiga, pertobatan menghasilkan keselamatan. Jika dosa kita sudah diampuni dan hidup kita sudah dipulihkan Tuhan, maka kita akan memperoleh keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Oke anak-anak, bagaimana bertobat yang benar? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita sadar dan kita mengakui bahwa diri kita adalah orang yang berdosa. Lalu kita memohon pengampunan kepada Tuhan dan kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Lalu kita membangun hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan dan kita berjanji
tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi, serta menjalani hidup yang baru. Tugas yang Ibu berikan ini ada 5 nomor, yaitu yang pertama, jelaskan pengertian dosa. Yang kedua, tulislah akibat-akibat dari dosa. Yang ketiga, jelaskan pengertian dari pertobatan menurut iman Kristen. Lalu yang keempat, kemukakan secara tertulis apa sikapmu yang kamu lakukan ketika kamu terlanjur melakukan perbuatan dosa. Dan yang kelima, kemukakan secara tertulis alasan pentingnya pertobatan. Soal ini Ibu harapkan kalian kerjakan dengan baik supaya Ibu bisa mengisi dalam lembaran penilaian yang ada. Baik anak-anak, dengan demikian selesailah kegiatan belajar kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan belajarnya dengan baik. Dan kita akan menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa sebagai tanda syukur kita kepada Allah dalam penyertaan-Nya. Dan Ibu akan memimpin kita di dalam berdoa. Mari kita mengambil sikap doa yang baik untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Allah, Bapa di surga. Karena penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami boleh selesai dalam kegiatan belajar kami hari ini. Apa yang kami belajar hari ini, biarlah boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, di dalam masa depan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Guru yang agung bagi kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, shalom, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.